Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Cahaya suci Li Qiye mampu mengeluarkan titik kedua namun titik ketiga muncul. Dia perkasa namun ini tidak cukup untuk menghentikan lebih banyak titik yang muncul di tubuhnya. Mati, Li Qiye melangkah maju dan mengincar kelompok Darkness dengan tinju penghancurnya. Namun, ilusi mereka menjadi begitu dia mendekati seperti hantu. Itu membuat serangan kuat itu tidak berguna meskipun dampak langsungnya berarti perlindungan. Kelompok itu bubar seperti asap sebelum berkumpul kembali. Berdengung, serangan ini hanya menambah jumlah titik pada dirinya. Tampilnya kekuatan hanya memperkuat kutukan itu. Apa yang sedang terjadi? Dewa tertinggi tidak mengerti dan menjadi terkejut. Seorang kaisar agung dengan tenang berkata, ini adalah serangan balik dari kutukan. Kegelapan dan yang lainnya telah menjadi bagian dari mantranya. Menghancurkan mereka tidak ada gunanya. Upaya apapun hanya akan memperbesar kekuatan mantranya dan secara langsung mengarahkannya kembali. Jadi, itu sama saja dengan membantu musuh dan menyerang dirinya sendiri. Kutukan ini sungguh mengerikan. Sang dewa menenangkan, tidak melihat betapa menakutkannya titik-titik itu. Seorang raja yang berwawasan luas berkata, jangan meremehkan titik-titik itu. Artinya, tidak ada jalan kembali dari kematian. Itu akan menghancurkan Dao dan kehendak surganya setelah gagal menahannya. Begitulah cara ketiga ras membunuh Ming kuno saat itu. Kamu benar sekali, rekan Daois. Seorang kaisar agung mengangguk, ini adalah kematian langsung, bahkan kehendak surga pun tidak dapat menciptakan kembali penderitanya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan penggunanya adalah dengan mengatasi mantranya, maka penggunanya akan dihancurkan olehnya. Inilah alasannya mengapa hal ini sangat kejam, korban dijamin. Berdengung, semakin banyak titik hitam muncul di sekujur tubuh Li Qiye, bertindak mirip dengan api bawah. Mereka perlahan-lahan membakar abis nyawanya. Gagak hitam, kamu kalah. Suara Darkness yang tidak jelas terdengar, vitalitas dan kemauanmu tidak bisa menandingi kita semua, dan tentunya tidak semua Ming kuno saat itu. Apakah kamu tidak ingat bagaimana mereka mati? Hari ini adalah awalmu, dan tanggal ini tahun depan adalah peringatan kematianmu. Kegelapan tidak melebih-lebihkan. Semua vitalitas, kekuatan, dan kemauan mereka telah berubah menjadi mantra yang mengerikan dan agung ini. Saat itu, mereka menggunakan metode ini untuk menghancurkan Ming kuno. Ras ini sangat kuat, tetapi ras ketiga mereka telah mengakar di 13 benua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki banyak kaisar dan ahli. Dalam pertempuran reguler, mereka tidak bisa menghadapi Ming kuno tetapi mantra pembawa perdamaian yang diperkuat oleh massa yang terlalu berlebihan bagi Ming kuno. Perlombaan tersebut menderita banyak korban, di ambang pemusnahan, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan zona korporeal untuk berlari ke 9 dunia. Terlalu dini untuk bersemangat, kita lihat saja nanti. Li Qiye tertawa. Tawa ini mengeluarkan cahaya abadi namun titik-titiknya terus bertambah jumlahnya. Secara alami, vitalitas dan kekuatan Grand Dao Li Qiye menurun, mantranya mempercepat waktu hingga kematian. Ledakan. Tiba-tiba, Kaisar Dunia mengambil tindakan lagi dan melepaskan serangan telapak tangan ke arah Li Qiye. Haha, Mortal Reversion segera masuk ke ruang ini lagi untuk menyerang Kaisar. Berdengung, formasi besar muncul entah dari mana dengan kilauan bintang. Sosok agung muncul di tengah. Kaisar Dunia, angka ini sebanding dengan surga yang tinggi, mampu memandang rendah semua orang. Sosok itu identik dengan Kaisar Dunia, tidak ada yang tahu mana yang asli. Itu menghentikan Mortal Reversion di jalurnya. Apa yang sedang terjadi? Bahkan para kaisar pun bingung. Yang kedua tidak nyata, seorang raja mampu melihatnya. Di belakang dunia kedua ada tanah tinggi dengan naga dan burung phoenix, pemandangan surga. Ada kaisar yang menjaga dan melantunkan mantra di dalam, kaisar sejati, bukan hanya ilusi atau akumulasi kekuasaan. Generasi keturunan mendoakannya bersama para resi dan dewa tertinggi di antara mereka. Banyak kerajaan yang menguasai negeri ini dengan miliaran warganya. Mereka hidup dan sejahtera dari generasi ke generasi berikutnya, berdoa untuk satu orang, dunia. Kekuatan iman mereka seiring berjalannya waktu menyatu ke dalam tubuh dunia kedua.
Jadi, tubuh ini memiliki lebih dari sekedar kekuatan itu sendiri. Ia memiliki kekuatan Kaisar Agung, keturunan, warga negara, dan seluruh negeri. Yang pertama nyata, yang kedua tidak. Seorang Kaisar Agung berbicara dengan pasti. Lalu, apa yang kedua? Dewa tertinggi bertanya. Tidak ada yang menyebutkan hal ini karena eksekusi surgawi tidak akan pernah membuat kesalahan. Namun, yang kedua bukanlah avatar. Sebuah avatar mempunyai keterbatasan tetapi yang kedua ini tampaknya sama kuatnya dengan yang pertama. 9 Kaisar Qian, tidak termasuk dunia dan pedang, mereka sendiri yang memberdayakan makhluk ini. Seseorang berkomentar, ini bisa dianggap sebagai avatar dunia. Seorang raja tertinggi berkata dengan serius, seluruh klan Qian bekerja sama untuk menciptakan kaisar dunia kedua ini. Banyak kaisar menarik napas dalam-dalam. Membuat tubuh kedua itu mudah dalam bentuk avatar Dao. Tentu saja, tubuh kedua ini jauh lebih rendah. Ini tidak terjadi di dunia. Tubuh kedua ini sama seperti aslinya. Bahkan seorang kaisar agung yang mencapai langitnya tidak dapat membedakannya, begitu pula dengan tingkat kekuatan mereka. Ini sangat mengesankan karena seorang kaisar sudah sangat perkasa. Membuat tiruan yang sempurna hampir mustahil. Namun demikian, kaisar dunia mampu melakukannya dengan sedikit perbedaan. Avatar dunia, ini berkali-kali lebih kuat dari avatar Dao. Diperlukan upaya Qian selama beberapa generasi sebelum menciptakan sesuatu seperti ini. Kerumunan mengejutkan, kedalamannya jauh melebihi imajinasi mereka. Semua orang tahu bahwa itu adalah sekte nomor 1 saat ini di 13 benua dengan 9 kaisar. Mereka juga menyadari sumber daya dan fondasinya yang tidak dapat diduga. Namun demikian, perkiraan ini masih merupakan perkiraan yang tidak terwujud. Hari ini, mereka memiliki pandangan yang lebih baik setelah melihat kaisar dunia kedua. Mengandalkan tahun-tahun yang panjang untuk menciptakan makhluk ini. Sebuah pencapaian yang cukup mengerikan. Seorang kaisar agung dari ras surga dengan tenang berkata, tidak jauh dari aslinya. Jika Qian tidak memiliki siapapun yang menahan mereka, mereka mungkin bisa menyatukan benua. Semua orang bergidik melihat pemandangan ini. Beberapa penghuni surga bahkan memuat atas keberadaan gagak hitam. Eksistensi mengerikan ini mampu menahan dunia dan klannya. Jika bukan karena tangan gelap di balik tirai yang muncul, siapa lagi yang bisa menghentikan klan Qian? Mereka pasti mampu menyapu bersih semua pertentangan. Memperbaiki, suara perlengkapan yang menyenangkan terdengar. Orang lain bisa mendengarkannya sepanjang hari. Kaisar kedua mengenakan satu set pakaian yang dipenuhi lautan energi biru. Hamparan biru ini terlalu luas, cukup untuk menampung seluruh 13 benua. Satu gelombang saja bisa memanaskan matahari dan menenggelamkan segalanya. Ada bulan bundar yang tergantung di lautan ini, memancarkan sinarnya yang dingin dan menyinari lautan dengan cahaya keperakan. Lautan ini tampak seperti sedang memeluk bulan. Bulan kafan laut. Seorang pemimpin tertinggi berseru, itu adalah senjata abadi Kaisar Dunia, 1 dari 5. Orang-orang terguncang mendengarnya. Meskipun mereka pernah mendengar artefak ini sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya beraksi atau mendengar nama sebenarnya dari artefak tersebut. Nama ini juga melambangkan simbol inti Dao persenjataan. Orang-orang mendecakkan bibir sambil mengeluarkan air liur karena keserakahan. Hanya ada 5 orang di sekitarnya tetapi 2 orang hilang. Itu adalah artefak Dao yang langka. Mereka juga menyadari mengapa dia tidak memakainya pada awalnya. Jadi ternyata tubuh keduanya yang memilikinya. Memperbaiki. Tubuh kedua ini memegang perisai dengan tangan kirinya. Hanya dengan menggeseknya saja bisa memblokir semua jalur. Sebuah goyangan sederhana bisa menjatuhkan bintang-bintang dari langit. Sebuah himne juga muncul saat dia mengangkat pedang surgawi dengan tangannya. Itu dimurnikan dari galaksi dengan cahaya keperakan. Tebasan saja sudah bisa membelah bumi. Pedang dan perisai juga merupakan bagian dari persenjataan abadi sejati ini, bukan hanya baju besinya. Sial, klanmu sungguh luar biasa. Mortal Reversion tertawa bahak namun ekspresi menjadi serius, avatar dunia yang mengenakan persenjataan abadi sejati, makhluk yang tak tertandingi. Dewa kuno yang tak terpecahkan seperti dia masih merasakan tekanan di hadapan avatar ini. Ledakan, vitalitasnya meletus. Kedua belas totemnya terbang dan berubah menjadi cakrawala yang luas. Kekuatannya adalah benih yang tumbuh dengan pesat, memenuhi dunia kuno sampai penuh.
Gabungan semua kaisar tidak dapat menandingi vitalitasnya. Garis keturunan Raja Fana. Seorang penonton berteriak. Begitu banyak anggota dari 100 ras menjadi iri. Ini adalah darah abadi ras mereka, dimulai dari 6 Dao Monark. Ia memiliki kekuatan luar biasa yang diinginkan oleh semua raja. Itu terus melipat gandakan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan garis keturunan abadi dari 3 ras. Mati. Mortal Reversion menghancurkan dan melompat maju seperti binatang buas menuju Kaisar Dunia Kedua. Kekuatan pembunuh ini akan mencekik kaisar lainnya. Dewa kuno tentu saja bukan lelucon. Dunia Kedua memblokirnya dengan perisainya dengan memutuskan lokasi spasialnya dari Mortal Reversion. Ledakan. Serangan itu masih mengenai perisai yang menyebabkan banyak bintang mati. Di sisi lain, Li Qiye harus berjuang melawan dunia nyata sambil menahan kutukan. Ledakan. Kehendak primordial Li Qiye dalam bentuk 12 hukum dijalin bersama untuk menghentikan serangan tak terpecahkan tadi. Dunia sedang bergejolak sekarang dengan melepaskan Grand Dao tertingginya. 12 keinginannya mendorong segala sesuatu untuk dipertahankan. Kaisar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, penonton lain sebenarnya ingin membungkuk di hadapannya dan melakukan upacara yang paling terhormat. Grand Dao-nya adalah salah satu yang fana, dunia biasa dan orang-orangnya. Dia sepertinya melebur ke dalam dunia fana yang penuh dengan kekayaan dan kemelaratan, kesulitan tetapi bukannya tanpa harapan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar dapat menghentikan harapan. Harapan adalah kekuatan pendorong, kedekatan paling mengesankan di dunia fana. Dunia Dao adalah namanya, Kaisar mendapatkan gelarnya dari Dao ini. Saya bekerja keras untuk makhluk hidup. Dunia menghilang setelah pernyataannya yang menggelegar. Dia menjadi satu dengan dunianya saat harapan terus meningkat. Kekuatan harapan sangat tajam dan tak terbendung. Ia ingin menyalip Li Qiye. Kamu adalah seorang kaisar yang angkuh, makhluk hidup bukanlah sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Li Qiye tertawa dan berteriak sebelum membalas dengan Dao-nya sendiri, semoga ada keinginan di malam kelima, hancurkan dunia Dao. Harapan adalah hal terindah di dunia ini dan keinginan melahirkan lebih banyak harapan. Mereka berkembang seperti bunga yang indah dan menggoda. Ketika harapan berangsur-angsur berubah menjadi hasrat, orang-orang mempunyai ilusi bahwa mereka sedang menikmati dunia manusia fana yang penuh nafsu dan hidup. Hangatnya mata air, mekarnya bunga, daya tarik seks di bawah lampu dan sinar bulan. Semua ini menggoda hati manusia, membawa mereka ke dalam keadaan yang kebingungan. Dunia yang dulunya penuh harapan ini dengan cepat mengalami kemunduran karena bangkit terlalu cepat. Bunganya mekar dengan cepat tetapi juga mekar dengan kecepatan yang sama. Momentum besar dunia telah hilang, segala sesuatunya memburuk dan jatuh ke dalam kegelapan. Bas! Kekuatan harapan yang menyerang Li Qiye perlahan menghilang ke dalam ketiadaan. Dunia tidak dapat membunuh Li Qiye dengan serangan ini. Kasihan untuk semua orang. Dunia mengeluarkan nyanyian yang menggema selamanya. Dalam sekejap mata, dia keluar dari dunia fana dengan aura yang cemerlang. Sinar belas kasihannya sepanjang generasi-generasi dan menyelamatkan orang-orang terkutuk dari keinginan mereka sendiri. Grand Dao Li Qiye yang dihancurkan oleh belas kasihan, kasih sayang, dan pengampunan. Kekuatan-kekuatan ini hadir di mana-mana dan menghangatkan hati manusia ketika harapan bangkit kembali. Karena belas kasihan Dao dari Kaisar Dunia, nyala api yang membakar Li Qiye semakin intensif dengan semakin banyak titik yang muncul. Separuh tubuhnya berubah abu-abu seperti abu. Vitalitasnya sangat melemah. Dao Dunia, gumam Kaisar Agung sambil menonton. Faktanya, banyak yang menganggap dunia ini membingungkan. Bukan karena dia menyembunyikan rahasia atau apapun. Orang-orang tahu tentang kisah-kisahnya seperti telapak tangan mereka. Namun beberapa hal miliknya masih belum dapat dipahami, seperti Dao Dunia. Ingat, dia berasal dari Qian, klan yang telah menghasilkan banyak kaisar. Di generasinya, orang seperti dia tidak dapat dijangkau, ditakdirkan menjadi bangsawan. Orang-orang percaya dia akan menciptakan Dao kejayaan tertinggi, galak, agung, mulia, mendalam, dan tak terjangkau. Itu sesuai dengan latar belakang dan statusnya. Anehnya, Dao-nya milik dunia fana, sama seperti dia. Namun, dia tetap tidak tersentuh oleh alam duniawi, sebuah keajaiban yang sulit dipercaya. Tidak ada yang tahu kenapa dia menciptakan Dao ini.
Beberapa orang mengatakan bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan pengalaman masa mudanya, meskipun detailnya tidak diketahui. Kamu dilahirkan dipuja oleh surga dengan sifat seorang kaisar, pengasih, dan makhluk lainnya. Jangan seperti gadis kecil. Semoga terjadi kehancuran pada malam ke-6, biarkan setan bebas berkeliaran selama-lamanya. Li Qiye masih tertawa riuh dan berteriak meski dia lemah. Grand Dao tiba-tiba berkurang karena segala sesuatunya membusuk. Dari deklinasi muncullah kegelapan, dari kegelapan muncullah setan dan iblis. Monster kecil ini terus melahap dan tumbuh lebih kuat dalam jumlah yang lebih banyak. Pada akhirnya, monster-monster ini juga ditelan dan Raja Iblis pun lahir. Ia memasarkan segala sesuatu di dunia dan menjadi yang tertinggi, satu-satunya entitas yang tersisa. Tentu saja, belas kasihan Kaisar Dunia juga dimakan sehingga vitalitas Li Qiye sedikit pulih. Semua orang bergidik setelah melihat Raja Iblis ini, bahkan para kaisar. Mereka merasa ada mata yang menatap mereka dari kegelapan. Semuanya hanyalah makanan bagi monster ini. Apakah ini berkepanjangan tentang apa yang akan terjadi? Seorang kaisar yang berpengetahuan luas bertanya-tanya tentang masa depan. Mereka mulai memikirkan tentang legenda kegelapan yang akan datang. Apakah monster seperti itu benar-benar akan lahir? Seseorang yang mampu menelan semua makhluk hidup dan juga para kaisar. Saya membunuh demi makhluk hidup. Teriak Kaisar Dunia. Sebuah ledakan besar menghilangkan kegelapan dan memunculkan cahaya. Cahaya belas kasihannya yang menyembuhkan hati dan menambah kehidupan. Berdengung. Namun di detik berikutnya, daunnya tiba-tiba berubah menjadi tanpa emosi dan kejam, seperti Vajra yang mengalahkan iblis jahat. Kerumunan menjadi tercekik, tidak ada jalan keluar dari pelanggaran yang tak terhentikan ini. Kilatan dingin melintas dan menghilang dari kepala Raja Iblis. Kegelapan menghilang, digantikan oleh cahaya. Dunia kembali sejahtera dengan era keemasan. Anak laki-laki dan perempuan muncul dan menikmati kedamaian, sekali lagi dimabukkan oleh kegembiraan hidup. Sepertinya dia telah memulai zaman baru dengan kemakmuran di mana-mana. Brengsek, meskipun serangan ini tidak bisa membunuh Li Qiye, darahnya pasti tumpah. Berdengung, kutukan mengerikan itu terus berlanjut. Api gelap yang terlihat sedang membakar dirinya sekarang. Dark Crow, hari ini tiba. Kegelapan dengan keras menyombongkan diri. Bukan, itu milikmu. Li Qiye terhuyung-huyung ke depan dan ke belakang, namun senyumnya tetap cerah seperti biasanya. Kakek Qian, menandakan siapa yang akan mati hari ini. Apakah Anda siap untuk pergi? Saya, lakukanlah, Gagak Hitam. Ini saatnya berakhirnya perseteruan kita. Kaisar Dunia berbicara dengan percaya diri. Semua orang merasa bahwa Gagak Hitam pasti sudah mati. Baiklah, buka matamu dan lihatlah. Li Qiye menatap ke langit dan tertawa, surga yang jahat, perhatikan kata-kataku, aku adalah penguasa dunia saat ini, penguasa semua hukum. Saya melepaskan semua kendala sekarang. Dengan itu, matanya mempesona menjadi seperti berlian sebelum melepaskan cahaya tanpa batas. Sebuah lubang tiba-tiba melebar di atas dan muncullah kolam petir. Pembalikan fana, ayo. Dia memberi perintah sebelum matanya menjadi lebih terang dari ledakan sejuta matahari. Itu langsung membutakan semua orang karena luminositasnya yang tidak masuk akal. Cahayanya yang cukup menggelikan, membuat semua orang tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan. Namun, kegelapan sebenarnya di dunia tidak bisa disembunyikan. Gemuruh, eksekusi surgawi terjadi, sumber kehancuran yang tak ada habisnya. Eksekusi surgawi, para kaisar berteriak. Orang-orang yang menonton pelarian diri dengan sangat gesit. Bahkan Kaisar Dunia mengejutkan dan tidak bisa bereaksi tepat waktu sebelum sebuah petir emas yang tebal menghantamnya. Asap mengepul dan aroma daging terbakar bisa tercium. Kaisar Dunia kedua yang bertarung melawan Mortal Reversion sudah lama tiada. Dia telah berlari kembali ke dalam portal daunnya. Setelah serangan pertama, Kaisar Dunia memanggil senjata abadi sejati miliknya dan juga melarikan diri. Gemuruh. Lebih banyak eksekusi dilakukan dengan api surgawi dan kilat, menghasilkan pemandangan apokaliptik. Apa yang paling ditakuti para kaisar? Tentu saja itu adalah eksekusi surgawi. Yang di sini ingin lari tapi mereka disatukan oleh seni pembawa perdamaian, saling menempel seperti belalang. Beberapa lari ke timur, yang lain ke arah barat. Hal ini berakhir dengan tidak satu pun dari mereka yang bisa pergi kemana-mana. Di saat putus asa ini,
mereka mengeluarkan senjata dan keinginan untuk berhenti. Yang pertama jatuh adalah Kaisar Abadi Zhong Huang. Tubuhnya terbelah oleh baut, dao, darah, dan wasiatnya langsung tersulut. Hanya abu yang tersisa. Jeritan lain terdengar dari luar medan perang. Raja tingkat rendah terlalu lambat bereaksi dan menghancurkan juga. Orang pertama yang berhasil melarikan diri adalah Kaisar Dunia. Dia mengenakan persenjataannya dan mampu menahan eksekusi cukup lama untuk kembali ke sarangnya. Gemuruh. Baut-baut ini jatuh dan melukai para kaisar di medan perang. Kegelapan, pedang, dan yang lainnya berlumuran darah. Beberapa telah kehilangan tubuh mereka dan bergantung pada kehendak surga mereka. Para kaisar melarikan diri sebelum dieksekusi. Tentu saja ini bukan karena kepengecutan, hanya karena alasan saja, tidak ada seorang pun yang mampu menahan eksekusi ini. Kaisar Api dan Gelombang adalah contoh terbaik. Bahkan 12 kaisar telah jatuh, apalagi mereka. Para dewa tertinggi juga melarikan diri ke Cakrawala. Beberapa kaisar tidak bereaksi tepat waktu dan menjadi abu setelah mengeluarkan cairan yang terserap. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa Dark Crow menyuruh rakyatnya pergi. Dia sudah berencana menggunakan eksekusi untuk menjatuhkan musuh. Hanya mereka yang terjebak di medan perang seperti kelompok kegelapan yang tidak bisa berlari tepat waktu karena makhluk-makhluk yang terjebak bersama karena menyebarkan kutukan. Kaisar Abadi Zhong Huang telah membunuh sementara yang lainnya terluka parah saat masih bertahan. Gemuruh. Baut-baut itu tidak hanya mengenai kegelapan, para kaisar di jarak jauh, dan dunia. Mereka juga mengincar lokasi lain di medan perang. Tempat ini kosong namun eksekusi masih menghancurkan segalanya di sana, tidak ada yang bisa bersembunyi dari serangan ini sehingga orang tersebut terpaksa keluar. Ledakan. Dia melawan eksekusi tersebut dengan kehendak surga mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang melihat 11 kehendak surga berwarna hitam melayang di sekitar orang ini. Belum ada yang pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Biasanya, surat wasiat ini bersinar tetapi bukan surat wasiat ini, sehitam kegelapan. Bukankah itu Kaisar Iblis yang cemerlang? Kaisar yang mengambil jarak aman menoleh ke belakang dan berkata dengan tajam. Tidak mungkin, bukankah dia sudah mati karena eksekusi? Seorang raja berkata dengan skeptis. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Cemerlang adalah salah satu kaisar agung terkuat dari ras iblis. Dia memiliki 12 istana dan 11 surat wasiat, tetapi yang paling penting, dia juga memiliki garis keturunan abadi, pemberian. Dia dianggap sebagai penerus Kaisar Api sehingga dia mampu mengendalikan organisasi besar rasnya, platform Cemerlang. Mungkin dianggap sebagai penerus Flame adalah kutukan karena nasibnya sama, mati sebelum dieksekusi. Tapi sekarang, dia ada di sini entah dari mana. Masyarakat menjadi tidak yakin karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup kembali setelah dibunuh dengan cara eksekusi. Bahkan mereka yang pernah bertemu dengannya sebelumnya juga meremehkan hal ini. Itu adalah saudara Cemerlang. Kaisar Iblis yakin akan hal ini. Sayangnya, semburat kegelapan yang terpancar di mata Cemerlang membuatnya skeptis. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Dia bertanya-tanya. Brilian memfokuskan matanya dan menyebabkan kegelapan meningkat. Ia menjadi keberadaan kegelapan dengan bunga hitam bermekaran untuk menghentikan eksekusi. Sayangnya, ini masih sia-sia. Kegelapan menjadi meledak ketiadaan dan tubuh kaisar terbelah menjadi dua. Dia mengandalkan kehendak surga untuk bertahan hidup sekarang. Mengapa dia bersembunyi di sini? Pertanyaan muncul di benak setiap orang. Persetan, ayo pergi. Kelompok kegelapan mencapai konteks dan menuju portal Dao Kaisar Dunia. Saat mereka berlari, seruan burung bangau bergema di seluruh dunia kuno. Seekor burung bangau putih membubung ke langit dengan sayapnya menutupi semuanya. Penghalang yang mengkristal langsung mengunci semuanya dan mengirim tempat ini ke dimensi yang berbeda dan tidak diketahui. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari penjara ini. Bahkan portal Kaisar Dunia pun langsung dibuang. Siapa yang tahu dari mana datangnya derek ini atau bagaimana ia memiliki kekuatan yang luar biasa? Itu bukan burung bangau putih, itu formasi raksasa yang telah menyatu dengan dunia ini. Seseorang langsung mengenalinya. Lebih penting lagi, formasi ini diciptakan oleh keberadaan kaisar pada tingkat yang sama. Mungkin bahkan beberapa kaisar tertinggi, mungkin dengan 12 wasiat, telah berpartisipasi dalam menciptakan formasi ini.
Itu tidak dapat dibuat dalam 1 atau 2 hari karena mengandung darah dan usaha banyak orang selama bertahun-tahun. Ledakan, Darkness dan kelompoknya melancarkan serangan dahsyat ke penghalang. Seluruh dunia kuno berguncang tetapi penghalangnya tetap kokoh. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk menghentikan eksekusi selain melontarkan kutukan. Serangan gabungan mereka sekarang jauh lebih lemah. Dalam keadaan normal, mereka pasti bisa menerobos penjara ini dengan mudah. Melakukan hal itu sekarang akan membutuhkan banyak waktu, tetapi waktu tidak berpihak pada mereka. Sudah waktunya bangau putih terbang. Li Qiye mencibir sambil melihat ke arah kelompok yang terjebak. Mohon, tolong bantu kami. Eksekusi masih menimpa mereka. Darkness tidak punya pilihan selain meminta bantuan dunia. Sementara itu, dunia sedang menghitung koordinat spasial, tidak hanya portal Dao miliknya yang diusir tetapi dunia kuno itu sendiri telah dipindahkan ke dimensi lain. Meskipun portal itu terlihat dekat dengan dunia kuno, jaraknya sangat jauh. Menghitung lokasi dimensi yang tidak diketahui bukanlah hal yang mudah, bahkan untuk seseorang setingkat dunia sekalipun. Dia butuh waktu juga. Sayangnya, kelompok itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kaisar Abadi RC adalah korban eksekusi berikutnya. Kehendak surga dan segala sesuatunya berubah menjadi abu. Ledakan, Kaisar Iblis Cemerlang, di sisi lain, juga meledak menjadi kabut berdarah. Orang lain jatuh ke dalam kegelapan. Li Qiye berkata dengan dingin setelah melihat kematian Kaisar ini. Berdengung, tubuh Brilliant direkonstruksi. Dia dengan marah meraung, tolong turun, ini saatnya untuk menghabisinya. Tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam, membuat semua orang merinding. Ia membentuk diagram, sepertinya ingin memanggil sesuatu. Ledakan, sesuatu yang melintasi era kuno dan langsung muncul di dunia kuno, membawa afinitas temporal yang kacau balau. Sebuah peti mati tua kini menjulang di atas kepala Brilliant. Peti mati yang terbuat dari batu ini tidak memiliki ukiran dan dekorasi seolah-olah ini adalah bentuk aslinya pada saat dipasang. Itu membawa jejak waktu dengan bintik-bintik di mana-mana. Mungkin usianya bahkan lebih tua dari langit dan bumi. Itu memancarkan aura aneh dan tak terduga yang tidak dimiliki oleh kekuatan apapun di dunia ini. Oleh karena itu, para kaisar merasa tercekik oleh kekuatan yang luar biasa. Hanya kaisar dengan 12 wasiat yang mampu menahannya. Li Qiye tersenyum dengan mata sedikit bercanda, Ditkovin, itu benar-benar ada dan akhirnya memutuskan untuk menunjukkan wajahnya. Peti mati kematian, bahkan kaisar pedang terkejut, salah satu dari 9 harta karun surgawi. Kaisar lainnya merasakan keheranan yang sama. Mereka secara alami memahami pentingnya seseorang, terutama jika ia memiliki seorang master. Bahkan artefak Paragon tidak bisa dibandingkan dengan artefak Paragon. Rumor mengatakan bahwa ketika Ming kuno menghancurkan 13 benua, itu bukan hanya karena mereka jahat dan ganas. Rumor mengatakan bahwa mereka juga memiliki salah satu harta karun ini, zona korporeal. Peti mati kematian juga salah satunya. Dan berhubungan dengan kitab suci kematian. Berderak, tutupnya perlahan terbuka hingga setengahnya. Orang bisa melihat lebih banyak cahaya masuk dan keluar, sepertinya ada kekuatan yang menakutkan di dalam. Gemuruh, ini benar-benar berhasil menyedot semua eksekusi surgawi. Ia mampu menahan dan menyerap sambaran petir tersebut. Kegelapan menghela napas lega setelah langit menjadi cerah. Mereka memandang Kaisar Iblis Cemerlang dan menjadi sedikit bingung tentang validitas rumor kematian tersebut. Rekan Daois, terima kasih. Kegelapan menangkupkan berkumpul ke arah Brilliant. 3 balapan kami berasal dari balapan yang sama, jadi kami berada di pihak yang sama, tidak perlu bermaksud sopan. Kata Brilliant sambil tersenyum. Meskipun demikian, beberapa kaisar masih tetap berhati-hati, seperti pedang. Keinginan Brilliant gelap dan ini memberi mereka perasaan tidak enak. Baiklah, kita harus membunuh gagak hitam sekarang. Cemerlang memberitahu mereka dengan nada serius. Kelompok itu agak ragu-ragu, tidak seperti sebelumnya, karena upaya sebelumnya telah meninggalkan bayangan di benak mereka, gagak hitam bisa membatalkan eksekusi surgawi. Saudara-saudara, tidak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik, balapan ketiga kita tidak akan bisa bangkit jika kita melewatkannya. Kita mungkin bisa lari hari ini, tapi dia akan menjaga kita, satu demi satu, di masa depan. Akankah kita bisa berkumpul dalam jumlah besar lagi untuk menggunakan Peacebringer? Brilliant dibujuk.
Yang lain secara alami memahami hal ini, tetapi pertarungan sebelumnya benar-benar membuat mereka takut. Gagak terkutuk itu terlalu menakutkan. Ditambah lagi, saudaraku, kita memiliki peti mati kematian yang mendukung kita. Semua kondisi ada di pihak kita, kapan kita akan membunuhnya, jika tidak sekarang? Cemerlang meninggikan suaranya. Siapa yang menggunakan peti mati kematian itu? Pedang berteriak kembali. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Brilliant berkata, Kaisar dengan 12 wasiat belum tentu yang terkuat di dunia ini. 3 ras kita memiliki makhluk yang lebih kuat lagi yang belum muncul. Kakakku, berpikirlah, jika kamu tidak ingin bertarung demi balapan kita, maka aku akan pergi. Pria itu tidak hanya melontarkan retorika yang benar. Ini juga merupakan ancaman terselubung. Jika dia pergi, eksekusi akan terjadi lagi. Baiklah, kita harus bekerja sama demi ketiga balapan kita. Bunuh Darkrow dan masa depan akan menjadi milik kita. Darkness akhirnya memberi perintah. Yang lain saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Entah itu untuk menahan eksekusi dan menunggu Kaisar Dunia untuk kembali, atau bekerja dengan Brilliant. Mungkin masih ada peluang kemenangan dengan peti mati kematian di pihak mereka. Faktanya, mereka benar-benar ingin tahu siapa dalang di balik Brilliant, sebuah eksistensi yang mampu menangkap peti mati. Mereka juga memahami mengapa Brilliant tidak mati dalam eksekusi saat itu. Bagus, mari kita satu pikiran. Brilliant menyemangati para pria, saya akan membuka jalan bagi semua orang, Anda hanya perlu menampilkan seni pembawa perdamaian. Dia melakukan hal itu dan menjadi orang pertama yang melompat ke arah Li Qiye. Faktanya, Li Qiye berdiri di sana hanya memandangi peti mati itu, tidak peduli dengan yang lainnya. Hanya peti mati yang bisa terlihat. Ingat, dia memiliki kitab suci kematian. Jika dia bisa mendapatkan peti mati yang sesuai ini, itu akan mirip dengan sayap harimau yang tumbuh. Ketika Brilliant akhirnya menyegel wilayahnya, dia menoleh dan tersenyum, garis keturunan Kaisar Agung penganugerahan 11 wasiat, yang dianggap sebagai penerus Kaisar Api. Lelucon apa, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi penggantinya. Dia memiliki rekor pertempuran yang tak tertandingi, seorang pria yang agung. Anda hanyalah anjing kegelapan, budak tuan, tidak perlu menyanjung diri sendiri dengan mengambil peran penerus. Yang lainnya tetap diam. Meskipun mereka tidak mengetahui detailnya, mereka sadar bahwa Brilliant tidak lagi sama dengan mereka. Brilliant tentu saja merasa terhina dengan komentar tersebut. Pada akhirnya, dia dulunya adalah Kaisar Agung terkenal yang mengendalikan organisasi ras iblis terkuat. Tapi sekarang, dia telah menjadi pelayan orang lain, penuntun kegelapan. Darkrow, kamu sudah sombong sejak lama, orang lain kesal dan memutuskan untuk menghukummu. Cemerlang diucapkan dengan dingin. Aku sombong, tapi mengirimmu untuk menghukumku. Haha, Li Qiye membalas. Dia melanjutkan dengan meremehkan, saya telah mengalami kegelapan dan kematian lebih dari Anda. Suruh tuanmu keluar, aku akan melihat bagaimana dia dibandingkan dengan leluhur liar samsara. Haha, berhentilah terlalu memikirkan dirimu sendiri. Samsara memang luar biasa, tapi dia berasal dari masa lalu, bukan milik zaman kita. Oleh karena itu, ia menghadapi keterbatasan, namun ada pula yang di luar imajinasi. Mereka telah hidup lebih lama darimu, mereka adalah penguasa sesungguhnya di zaman ini. Cemerlang mencibir, ya, mereka adalah kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Li Qiye tertawa, kura-kura terkuat tetaplah kura-kura. Suruh tuanmu keluar sekarang. Jika aku bisa membunuh tuan masa lalu, aku juga bisa membunuh tuan yang sekarang. Ekspresi Brilliant menjadi berubah, Darkrow, kamu masih hanya bidak catur, apa yang perlu dibanggakan? Li Qiye terkekeh, saya bidak catur. Lalu menurut kalian siapa saja pemainnya? Tuanmu, Anda pikir dia bisa mengalahkan saya? Tidak, saya telah menunggu penampilan Anda. Satu-satunya hal yang mengejutkan saya adalah saya hanya memimpin pemandu seperti Anda. Di mataku, kamu adalah pion sekali pakai yang bisa dibuang kapan saja. Kenyataannya adalah Li Qiye telah menunggu dan bersiap untuk memimpin penguasaan kegelapan hari ini. Membunuh samsara hanyalah permulaan. Dia ingin memberi tahu mereka bahwa dia mampu membunuh mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa duduk diam. Bencana akademi adalah peluang terbaik. Selama dia dikelilingi oleh para kaisar, beberapa dari mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkannya.
Sayangnya, Tuan I masih bersembunyi dan berhati-hati hingga membuat Li Qiye kecewa. Cukup bicara, kita lihat saja siapa yang akan gugur hari ini, gagak hitam. Teriak Brilian, hanya seekor semut, tidak layak disebut. Li Qiye melirik Brilian dengan pandangan menghina sebelum mengalihkan fokusnya kembali ke peti mati. Baik, gagak hitam, mati. Brilian sangat marah dan memamerkan tangannya, mencerminkan cermin iblis yang menyimpan energi gelap kematian. Berdengung, sinar kematian ini menyinari Li Qiye, menyebabkan bintik-bintiknya menyebar lagi. Seni pembawa perdamaian, kegelapan dan kaisar lainnya sekali lagi menyampaikan kutukan padanya. Mereka tidak peduli lagi dan berusaha sekuat tenaga, menyia-nyiakan darah sepanjang umur mereka. Li Qiye terlalu meneror. Jika dia bertahan hari ini, mereka tidak akan pernah memiliki hari yang damai lagi. Dia akhirnya akan membunuh mereka di masa depan. Berdengung, eksekusi sebelumnya membuat noda itu hilang karena kaisar tidak punya tenaga untuk mengutuknya. Namun kini, nyanyian tersebut sekali lagi meningkatkan penyebarannya. Tubuhnya kembali terbakar api dan kulitnya menjadi abu. Meskipun demikian, dia tetap acuh tak acuh dan tersenyum. Menurutmu aku peduli dengan seni pembawa perdamaianmu? Hanya permainan anak-anak bagi saya hari ini. Kegelapan tidak berarti apa-apa di mataku. Kutukan ini juga hanya cabang sampingan, saya akan menunjukkan kepada Anda Dao. Nyata hari ini dalam bentuk hati Dao yang tak terhentikan. Dengan itu, sinar cahaya keluar dari dada. Mereka suci dan murni, kekuatan ini tidak datang dari pukulan atau sumber eksternal apapun, hanya dari jantung. Selama aku menjadi orang suci, tidak akan ada setan di dunia ini. Li Qiye berkata perlahan. Cahaya menjadi lebih tebal dan megah selama transformasi suci ini. Dia adalah orang suci yang berdiri di puncak dunia. Cahayanya melenyapkan semua kegelapan dan membuka jalan bagi semua makhluk hidup. Ini adalah kekuatan hati Dao, yang menciptakan kehadiran suci. Dia tidak bisa dihentikan dengan kekuatan yang mampu mengusir segala kejahatan. Seiring berjalannya waktu, begitu pula cahaya abadinya. Tampaknya olah dia telah melebur ke dalam zaman. Cahayanya ada di mana-mana, semua kegelapan akan berubah menjadi abu setelah melihatnya. Apakah ini Dao suci? Banyak dewa tertinggi yang terkejut melihat cahaya mengalir di sungai waktu itu sendiri. Mereka mempengaruhi dan percikan api menyala di dalamnya. Tidak, itu adalah hati Dao. Seorang raja menarik napas dalam-dalam dan berkata, hati Dao-nya tidak bisa dipatahkan, memungkinkan dia untuk berubah menjadi apapun yang dia inginkan atau melakukan apapun yang dia suka dengan satu pikiran. Ya, orang ini telah melampaui semua orang dalam hal hati Dao. Berdengung, titik-titik hitam di Li Qiye surut seperti air pasang. Vitalitasnya perlahan kembali. Kekuatan kutukan yang mengerikan tidak cukup untuk menghadapi kekuatan sucinya yang berasal dari hati Dao yang tidak bisa dipatahkan. Pada akhirnya, kutukan itu masih belum menjadi cabang utama Dao dan tidak berdaya melawan cahaya. Cepat, cepat, hilangkan mantranya. Darkness dan yang lainnya ketakutan dan mencoba mengingat kembali keinginan mereka. Sayangnya, tidak mudah untuk menghapus mantra ini setelah digunakan. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama pergi ketika eksekusi dilakukan. Aku ingin hati sucimu. Bertentangan dengan kelompoknya, Brilian tidak takut sama sekali melainkan gembira. Meletus. Tiba-tiba dua sayapnya muncul entah dari mana. Kesalahpahaman dunia kuno, semua hijau dan pepohonan seketika layu setelah kegelapan ini. Formasi berbintang muncul di dada kaisar ini, menyebabkan dia gemetar seolah-olah ada orang lain yang mengambil alih. Ketika dia membuka matanya lagi, hanya kegelapan, kematian, dan keserakahan yang ditemukan di dalamnya. Siapapun yang jatuh ke dunia gelap ini tidak akan pernah bisa memasuki siklus pencitraan lagi. Brengsek, dia mengulurkan cakar iblisnya dan meraih dada Li Qiye. Kecepatannya sangat cepat, berniat mengambil hati Li Qiye. Meski begitu, cakar itu tertancap di lautan cahaya suci. Kekuatan cahaya menahan kegelapan. Sinar gelap ini hancur hingga cakarnya hanya tersisa tulangnya. Kaisar tidak punya pilihan selain mundur. Kamu pikir kamu lebih kuat dari Samsara. Bahkan dia tidak mencoba menyerang hati Daoku. Li Qiye memutar. Benarkah? Suara Brilian bukan lagi miliknya. Itu adalah suara yang kuno dan menakutkan. Orang-orang langsung menyadari bahwa Brilian telah diambil alih-alih karena dia hanyalah memandu kegelapan. Hari ini,
aku akan mengambil hati Daomu sebagai makananku, aku sudah menunggu lama untuk ini. Kaisar menyatakan, aku juga sudah menunggu lama. Kamu pikir kamu sedang menyergapku alih-alih jatuh ke dalam perangkapku. Li Qiye tertawa. Oleh karena itu, seluruh dunia kuno mengeluarkan hukum kuno. Undang-undang ini sangat tebal dan menutup seluruh tempat. Sebelumnya, Bangau Putih telah mengusir dan menyegel tempat ini menjadi penjara. Saat ini, penjara ini semakin diperkuat. Misalnya dulu terbuat dari batu, kini dindingnya terbuat dari baja. Hanya permainan anak-anak, mati. Brilian melepaskan kegelapan primer, seolah-olah dia adalah Raja Iblis, semua iblis lainnya berasal dari garis keturunannya. Ledakan, peti mati kematian terbang tiba-tiba. Hal ini akan berakhir dengan kehancuran total, bahkan seorang kaisar pun tidak dapat selamat dari serangan langsung. Bumi hancur berkeping-keping di bawah lintasannya. Tidak baik, para kaisar yang menyaksikan selamat sekarang menjadi terkejut. 9 harta karun itu terlalu banyak. Senjata kehancuran tidak layak disebutkan di hadapan mereka, hanya besi tua. Brengsek, Li Qiye tidak bisa menghalanginya dan berubah menjadi kabut berdarah. Itu menetes ke seluruh peti mati. Dunia menjadi sunyi sementara para kaisar terkesiap. Semua orang tahu betapa kuatnya dia, nyaris tak terkalahkan, tidak mampu melawan gerombolan kaisar. Tapi sekarang, dia selesai hanya dalam satu gerakan. Tiba-tiba, darahnya mengalir ke seluruh peti mati. Dia menggunakan darah sepanjang umurnya untuk meninggalkan bekas. Jangan pernah menanam. Cemerlang yang kerasukan itu tahu bertahan apa yang dia lakukan dan menuangkan api gelap untuk membakar darahnya. Bang! Dunia kuno berubah cermin menjadi akademi sebagai pusatnya. Cahaya suci yang tak terbatas melonjak dari setiap inci tanah seolah-olah telah meresap jauh ke dalam lumpur sejak lama. Yang paling tebal dari semuanya berasal dari akademi dengan bentuk pilar, mampu mencerminkan segala kegelapan dan membersihkan kotoran di dunia. Berdengung, cahayanya menutupi kegelapan sehingga sisa abu berhamburan dari langit. Api gelap itu terhempas sehingga darah Li Qiye tetap berada di peti mati. Akademi masih memiliki kekuatan ini. Semua orang terkejut. Mereka berpikir bahwa ia telah menggunakan semua sumber dayanya sebelumnya, bertahan selama ini sudah cukup mengesankan. Tapi sekarang, ia memancarkan kekuatan yang mampu melawan Brilian. Penghancuran. Cemerlang menghantam pilar cahaya yang datang dari akademi dengan palu. Pemogokannya begitu dahsyat hingga seluruh akademi berguncang, hampir padam. Kamu memerlukan izinku terlebih dahulu sebelum menghancurkan akademi. Seorang pria parubaya tampan muncul di atas akademi entah dari mana. Kekuatan hidupnya sangat agung, menyebabkan musim semi kembali ke daratan. Raja Abadi Yiye, seorang raja dari 100 ras berteriak. Kenapa dia ada di sini? Kerumunan menjadi ternganga. Sebelumnya, Kaisar Besar telah membawa pergi untuk pertandingan catur sehingga serangan balik ini mengejutkan semua orang. Haha, kemampuan catur mendalam buruk, tidak perlu terus bermain di sana. Yiye tertawa dan berkata, memperbaiki. Sebuah baju lapis baja muncul di sekelilingnya sambil memancarkan cahaya abadi. Sebuah tanda melayang di atasnya. Segel Raja Fana, itulah persenjataan abadi sejati 6 Raja Dao. Artefak ini diberi nama Segel Raja Fana oleh Raja 6 Dao. Ketika dia jatuh ke eksekusi surgawi saat itu hilang dan tidak pernah terlihat lagi. Dengan demikian penonton kembali tercengang. Raja Abadi Yiye telah bersembunyi terlalu banyak. 100 ras berpura-pura lemah. Seorang kaisar agung bergidik. Semua orang menyadari bahwa raja mungkin memperoleh persenjataan ini sejak lama, bahkan mungkin sebelum kenaikannya. Namun, tidak ada seorang pun di 13 benua yang menyadari hal ini. Pertanyaannya menjadi, mengapa dia menyembunyikannya dengan baik? Mereka segera memikirkan orang lain, Gagak Hitam. Keduanya memiliki hubungan yang baik, jadi mungkin Gagak Hitam ada secara teknis dengan raja yang memiliki persenjataan ini. Tentu saja, niat rahasia mereka menjadi lebih jelas sekarang. Pertarungan ini tidak terjadi tanpa perencanaan dari pihak lain. Mungkin mereka sudah siap untuk ini sejak beberapa generasi yang lalu, dimulai dari dunia kuno. Darkness dan yang lainnya dengan bodohnya langsung masuk ke dalam jebakan ini. Ledakan. Yiye tak terhentikan dengan persenjataan dan 12 surat wasiatnya. Brilian yang kerasukan menjadi serius setelah melihat penantang baru ini, persenjataan abadi pada Kaisar 12 wasiat.
Ya, semua ini dimaksudkan untuk dan peti mati ini. Li Qiye telah berhasil menciptakan kembali tubuhnya dan meninggalkan tanda merah terang di peti matinya. Orang-orang bergidik setelah mendengar ini. Itulah gagak bagi kegelapan Anda, yang telah direncanakan selama bertahun-tahun hingga hari ini dan akan menjatuhkan begitu banyak kaisar dalam prosesnya. Hanya dengan kalian berdua, Cemerlang tidak terganggu, tatapannya tetap tajam dan meremehkan semua orang. Dan aku, sebuah suara yang mendominasi muncul. Pembalikan Fana Dewa kuno kini berdiri di samping Li Qiye. Kerumunan menjadi terengah-engah. Hanya gagak hitam yang cukup menakutkan tetapi sekarang, pembalikan Fana dan Yi Ye membuatnya lebih buruk lagi. Aku tahu kamu akan datang hari ini. Membunuh Samsara akan membuat kelompok Anda khawatir, karena menyadari bahwa masih ada orang di dunia ini yang dapat mengancam Anda. Jadi, kalian semua harus membunuhku dan mengambil hati Daoku. Dan kapan waktu yang lebih baik daripada pengepungan akademi? Haha, mudah sekali terpancing. Jaring yang lebih besar. Seorang raja berpikir bahwa gagak hitam ketakutan bukan karena kekuasaan atau pengaruh politiknya, melainkan karena rencana jahatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari rencana selama jutaan tahun. Terus, Anda tidak tahu sejauh mana makhluk mengerikan yang Anda hadapi. Brilliant mengungkapkan seringai jahat. Berhentilah terlalu memikirkan dirimu sendiri. Li Qiye membalas, kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan surga yang jahat. Saya telah kembali hidup-hidup dari pertempuran terakhir jadi saya tidak takut dengan kelompok Anda. Hanya saja kalian semua pandai bersembunyi jadi aku tidak bisa membunuh kalian semua. Para kaisar saling melirik. Seorang kaisar agung berbisik, jadi memang benar, dia pernah mengalami ekspedisi terhebat sebelumnya. Mereka telah mendengar beberapa legenda tentang ini sebelumnya, bahwa gagak hitam berhasil kembali dari ekspedisi. Pria itu sendiri baru saja memverifikasinya. Baiklah, mari kita lihat betapa tangguhnya dirimu. Aku bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Samsara. Kegelapan yang merasuki Brilliant masih tetap percaya diri menghadapi ketiganya. Ayo pergi. Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Istana langit tinggi menyatu ke dalam tubuhnya. Matanya menjadi cerah saat dia menyedot eksekusi di dalam peti mati. Gemuruh. Baut-baut itu secara alami menyerangnya tetapi diserap oleh istana. Tentu saja, itu tidak cukup karena besarnya kekuatannya. 4 gambar di istananya juga melakukan hal yang sama, Ancient Void Rune, Heavenly Dao Primal Chapter, Life Origination, dan Epoch Leaf. Tentu saja, rune kekosongan kuno melakukan sebagian besar pekerjaannya seperti ikan paus yang menelan udara. Meretih. Setelah menerima bautnya, arus petir mengalir di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti eksekusi surgawi dalam bentuk manusia. Sial, satu lagi kartu yang melampaui kartu sebelumnya. Salah satu penonton berkemah. Namun, orang-orang tidak mengerti bagaimana dia bisa membatalkan eksekusi ini dan bahkan mengendalikannya sampai batas tertentu. Kita harus memulainya dengan Kaisar Abadi Mu Zuo. Ini adalah seseorang yang telah mengintip ke langit yang tinggi dan menuliskan apa yang dia temukan. Dia memberikan semua pengetahuan ini kepada Li Qiye. Li Qiye bahkan telah mengambil langkah lebih tinggi, setelah melakukan perjalanan ke ujung dunia sebelumnya. Dia semakin memahami tempat itu, jadi dia mengisi kekosongan dan akhirnya menciptakan hukum pahala tertinggi. Heaven Seer, ini menjadi salah satu langkah kuncinya dalam rencana ini. Selama Kaisar meninggalkan tempat eksplorasi, dia bisa membatalkan eksekusi surgawi mereka. Eksekusi kilatan menjalar ke seluruh tubuh Li Qiye bagaikan lautan kematian yang meluap-luap. Setiap sambaran petir memicu gelombang besar yang menyerang langit, mampu menghancurkan 13 benua. Meski begitu, simbol 4 di dalam istananya mampu mempertahankan bautnya. Dia cukup kuat untuk menghakimi kaisar manapun dan dunia itu sendiri, tatapannya yang angkuh membuat semuanya tampak tidak penting. Tetap dan mainkan. Li Qiye merentangkan telapak tangannya dan baut-baut melesat dari jari-jarinya seperti anak panah yang mengarah langsung ke kelompok kegelapan. Ah, mereka terjepit oleh baut eksekusi ke tanah, tidak bisa berbuat banyak karena sibuk menangani serangan balik dari kutukan tersebut. Oleh karena itu, hanya ada sedikit penolakan terhadap keputusan Li Qiye. Saatnya mengakhiri ini dan memulai panenku. Li Qiye berteriak. Kehendak primordial dan 12 hukum besinya mengunci peti mati. Ledakan. Artefak ini sangat berat.
Memindahkannya sedikit saja sudah membuat seluruh dunia kuno berguncang. Seolah-olah Li Qiye sedang menyeret seluruh tempat dan peti matinya. Ia sudah memiliki master dan dirawat selama jutaan tahun. Sekadar kendali bukanlah tugas yang mudah. Jangan pernah menanam. Brilliant melihat pengambil alihan secara paksa dan ingin membunuh Li Qiye dengan serangan telapak tangan. Kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Raja Abadi Yiye tersenyum dan menyerang dengan segel penekannya yang bisa membuat kaisar lain terlihat seperti semut jika dibandingkan. Persenjataannya memungkinkan dia memiliki api yang membekukan langit, tidak butuh waktu lama sebelum area tersebut dan semua kedekatannya membeku. Sang raja mampu memanfaatkan garis keturunannya secara maksimal. Benar sekali, pembalikan Fana Dewa Kuno juga meraung dan mengenakan karapas abadi kosmik. Dia memperoleh bentuk masif yang mampu membelah langit dan bumi. Teknik pilihannya adalah serangan dua telapak tangan untuk menghentikan Brilliant. Ledakan. Keduanya berhasil mengusir Brilliant yang kerasukan. Semua makhluk hidup gemetar sebelum serangan ini sementara dunia kuno menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Salah satunya saja sudah cukup mengerikan, tapi keduanya bersamaan. Namun demikian, Brilliant didorong mundur begitu saja. Serangannya tidak cukup untuk menjatuhkan monster ini. Ini membingungkan banyak orang, siapa orang ini? Bagaimana dia melawan Dewa Kuno dan Raja Abadi pada saat yang bersamaan? Memperbaiki. Brilliant menghunuskan dua pedang, keduanya sepenuhnya diselimuti kegelapan dan menggunakan kekuatan yang paling rendah. Itu bisa menggantikan cahaya dan menelan segalanya. Mati. Brilliant berteriak dengan gila-gilaan dan fluktuasi seperti lautan, membuat semua makhluk terjerumus ke dalam kebobrokan dan dosa. Satu tebasan dikhususkan pada baju besi Dewa Kuno sementara tebasan lainnya ditujukan pada segel raja. Teknik pedangnya terus berubah dengan variasi yang berbeda. Tebasan tirani menciptakan energi pedang di mana-mana. Yang pertama berhasil menghentikan segel Raja Fana sementara momentum pedang kedua melingkari karapas seperti jaring laba-laba besar. Dering logam dan percikan api ada di mana-mana. Hanya satu bara api saja yang bisa mengubah seluruh tanah menjadi lahar, menenggelamkan segalanya dengan kematian. Sayangnya, Brilliant tidak bisa menembus dua makhluk kuat yang mampu melakukan pemusnahan massal ini. Kerumunan orang gemetar, ini memberi mereka kesempatan untuk benar-benar melihat betapa tak terpecahkannya makhluk-makhluk terbaik ini. Sama dengan cemerlang, siapa pun yang memilikinya juga merupakan raksasa. Sementara itu, Li Qiye menggunakan 12 hukumnya untuk menyeret peti mati itu secara paksa untuk mengambil alih kendali. Sayangnya, tanda darah dan hukum yang membutakannya masih mengalami kesulitan. Meski begitu, benda itu masih bergerak sangat lambat ke arahnya. Itu berarti dia masih memiliki kesempatan untuk mengambil dari Master Kegelapan. Brilliant dapat melihat ini dan berteriak, "Ayo!" Peti mati itu tiba-tiba mulai terbang menuju Li Qiye. Brilliant tidak lagi mencoba menarik peti mati itu kembali melainkan menggunakannya sebagai senjata. Ini adalah kekuatan yang mampu membuat kaisar atau dewa manapun menjadi bubuk. Li Qiye sudah mewaspadai hal ini sehingga tubuhnya menjadi berkilau dengan Heaven's Will Crystal fisik. Itu menghantamnya dan penghalang yang mengkristal itu benar-benar hancur. Fisiknya rusak, ini sungguh sulit dipercaya karena seharusnya benar-benar kebal terhadap kerusakan apapun. Itu adalah harta karun surgawi bagimu. Seorang kaisar abadi yang mengetahui tentang fisik ini menarik napas dalam-dalam. Peti mati itu berjalan dengan momentum yang melemah namun tetap perkasa. Li Qiye juga punya rencana untuk ini dengan menambahkan kulit manusia. Ini berhasil mengurangi dampaknya tetapi dia masih muntah darah. Selama tumbukan, dia menempel pada peti mati seperti magnet, berniat menelan semuanya. Rune dari bab kematian menutupi peti mati. Sementara itu, darahnya yang terukir di atasnya mulai berkembang menjadi bunga teratai. Ini waktuku. Li Qiye tertawa dan berkata. Sebuah buku kuno muncul dan suara halaman di balik muncul. Mereka memanggul peti mati itu, ingin menjadi satu bersamanya. Kitab Suci Kematian. Seorang raja mengenalinya dan berteriak ngeri, dia memiliki kitab suci kematian. Tidak, kamu harus mati sekarang. Brilliant berteriak setelah melihat buku itu. Ledakan. Kegelapan melanda daerah itu. Tubuh Brilliant membuka ruang menuju dunia yang tidak menyenangkan. Bahkan 13 benua dipengaruhi oleh terbukanya portal gelap ini dan perasaan putus asa.
Monster itu sepertinya siap memanjat keluar dari tanah kapan saja di atmosfer ini. Berdengung, semua kegelapan digabungkan menjadi sepasang sayap nyata yang tumbuh dari punggung. Sayap hitam ini mengepak dan mengeluarkan gelombang pengganggu langit. Sekarang ini menarik. Raja Abadi Yiye dan Dewa Kuno Pembalikan Fana menjadi fanatik setelah melihat peningkatan kekuatan baru pada musuh mereka. Keinginan dan totem mereka berubah cerah saat mereka menggunakan Grand Dao tertinggi dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Garis keturunan Raja dan Kosmik Immortal Carapes milik Dewa juga mengerahkan tingkat keilahian tertinggi. Pertukaran pertama dapat dirasakan di mana saja di 13 benua. Makhluk hidup biasa bersujud di tanah, tidak menyadari keadaannya, dan gemetar ketakutan. Jika serangan sebesar ini ditujukan pada 13 benua, itu mungkin akan menembus inti hingga ke sisi lain. Pada akhirnya, makhluk kegelapan yang deras ini masih belum mampu menembus dewa dan kaisar untuk mencapai Li Qiye. Di sisi lain, halaman kitab kematian sedang terbalik. Energi kematian kini menjadi lautan yang mencoba merendam peti mati sepenuhnya. Untaian kematian ini mulai masuk ke dalam. Kaisar dan dewa mencegah Brilliant mengendalikan peti mati itu sementara Li Qiye ingin menyempurnakannya untuk mendapatkan kendali penuh. Belum lagi dunia kuno, 13 benua sendiri sedang mengalami gempa bumi di mana-mana. Terlebih lagi, energi jahat kini hadir dan membuat kecewa penduduknya. Di luar dunia kuno muncul portal Dao, yang hitam seperti tinta. Dunia di balik portal ini sebenarnya lebih gelap, tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Itu adalah lubang hitam yang akan menelan setiap penonton yang penasaran. Sepasang mata tiba-tiba terbuka. Orang-orang sebenarnya bisa melihat mata ini di dalam dunia yang gelap, karena mereka, sungguh luar biasa, lebih gelap dari dunia itu. Mereka adalah asal-muasal kegelapan pada zaman ini, yang mampu menghancurkannya secara keseluruhan. Yang cukup mengejutkan, mereka tidak terlihat begitu tak terkalahkan dan juga tidak memiliki aura yang luar biasa. Meski begitu, orang-orang merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram leher mereka. Orang-orang membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar, mereka semua merasa tercekik, termasuk para kaisar. Ini adalah kekuatan kuno dan meneror. Apakah kegelapan mulai turun? Atau mereka di sini hanya untuk menonton? Seorang kaisar yang khawatir melihat semuanya. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berdiri di depan portal Dao ini dengan senyuman di wajahnya. Itu adalah Gagak Hitam. Yang lainnya, Kaisar tidak tahu dari mana asal Li Qiye yang kedua ini. Tuan-tuan, kami belum pernah bertemu tetapi saya telah mendengar kekhasan Anda. Li Qiye melambai dan menyapa mata itu, apa niatmu datang ke sini? Tentu saja, ini adalah salinannya dari segel dunia. Mata terfokus padanya. Orang lain akan merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak, tapi Li Qiye tetap acuh tak acuh. Jika kalian semua hanya ingin melihat kakakmu kalah dariku, silakan lakukan itu. Tapi ingin ikut campur, kembalilah dari mana kamu datang sebelum aku memaksa kalian semua untuk tunduk. Li Qiye tersenyum dan berkata, mata berkilau dengan sinar gelap di ambang pintu menjadi esensi fisik. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada kami seperti ini. Sebuah suara yang dalam datang dari kegelapan. Itu orang lain, bukan aku. Li Qiye tersenyum, itu adalah satu hal ketika aku berada dalam suasana hati yang baik, tapi ketika aku marah, aku akan mencapai kalian semua sampai mati. Oleh karena itu, dia dengan santai memainkan sebuah benda, melemparkannya ke atas dan ke bawah. Itu adalah pilar kristal. Jika dia tidak cukup berhati-hati, benda itu bisa jatuh ke tanah. Mata dalam bayangan itu bertambah saat mereka mengikuti pilar, sepertinya khawatir pilar itu akan menyentuh tanah. Jika aku melemparkan omong kosong ini ke dunia gelapmu, menandakan itu akan menghancurkan kalian semua. Li Qiye menertawakan mereka. Kamu tahu konsekuensinya. Suara itu menjawab. Li Qiye berkata, tentu saja, permainan akan berakhir. Kalian semua tidak perlu lagi bersembunyi di kandang anjing. Semua orang akan tamat pada saat itu, tidak ada gunanya menunggu kehancuran dunia ini. Kegelapan menjadi sunyi. Pada akhirnya, mereka takut akan barang tersebut namun juga sangat menginginkannya. Anak baik, Li Qiye menyingkirkan pilar kristal itu dan tertawa, baiklah, duduk saja di sini dan lihatlah. Kita akan melihat seberapa mampu saudaramu.
Kaisar tertinggi yang mengawasi hal ini tidak bisa berkata-kata. Mereka secara alami mengetahui tentang makhluk di balik kegelapan karena rumor kuno. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Dark Crow karena begitu tenang dalam segala situasi. Ini adalah karakteristik terbaiknya, bahkan seorang kaisar dengan 12 wasiat mungkin tidak menyelesaikannya. Apakah kalian semua masih memiliki sesuatu yang bagus seperti peti mati kematian? Keluarkan untuk memperluas wawasan semua orang, tunjukkan kepada kaisar bahwa Anda adalah penguasa sejati dunia ini. Li Qiye terus bercermin dengan gembira dengan makhluk gelap seolah-olah dia dekat dengan mereka. Tidak ada yang menjawab. Kalian semua sudah hidup sangat lama, tapi ini adalah dunia anak muda seperti kita sekarang. Li Qiye menghabiskan lebih banyak waktu, lihat, kakakmu cukup kuat untuk menjadi salah satu anjing teratas di kelompokmu, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa menembus Raja Abadi dan Dewa Kuno kita. Sejujurnya, jika keduanya berusaha keras, mereka akan membuat bangku dari tengkorak saudaramu. Dia akhirnya mengernyit dan bertanya-tanya dari keberadaan ini setelah mengatakan ini. Berdengung, halaman terakhir kitab kematian akhirnya terbalik. Peti mati itu sekarang diisi dengan rune dari seluruh kitab suci. Cemerlang terus mencoba dan menerobos tetapi Raja dan Dewa menghentikan beberapa upaya. Kamu pantas mati. Brilliant sangat marah karena dia bisa merasakan kendalinya atas peti mati itu terkikis. Ini jelas merupakan mimpi buruk karena peti mati itu adalah salah satu kartu asnya. Dia akhirnya melepaskan tebasan dengan kehadiran apokaliptik. Retakan, seluruh dunia kuno semakin hancur. Ia tidak akan mampu menangani serangan sebesar ini lagi. Ledakan, kekuatan destruktif ini siap menghancurkan belasan-belas benua menjadi berkeping-keping. Kaisar dilempar sambil muntah darah. Dewa tinggi tingkat rendah terkoyak dengan darah yang mengalir keluar sehingga mereka lari jauh. Hanya gelombang kejutnya yang kental ini, membayangkan terkena serangan itu secara langsung. Brilliant kini memiliki pedang yang terbuat dari tulang di tangan. Gelombang kehancuran terus berlanjut darinya, cukup untuk menjamin segala sesuatu di dunia. Tubuhnya tidak bisa menahannya dan mulai retak juga. Ingat, ini adalah seorang kaisar dengan 11 surat wasiat. Seseorang harus lebih kuat darinya sebelum menggunakan senjata luar biasa ini. Tulang sejati, Raja Abadi Yiye bergidik setelah melihat pedang kerangka itu. Hanya eksistensi teratas yang tahu apa itu, seperti kaisar dunia dan pembalikan fana. Ini adalah artefak paragon yang mengerikan, dimurnikan dari triliunan tulang, senjata paling jahat dan terkuat sepanjang zaman. Kembali ke Hope, Li Qiye telah membuat tiruan dengan tulang-tulang di sana. Hanya salinan itu saja sudah cukup hebat. Pedang di tangan Brilliant saat ini adalah pedang asli. Artefak paragon sejati. Semua orang kagum, orang ini tidak hanya memiliki peti mati kematian tetapi juga artefak paragon. Siapa yang mampu menghentikan makhluk gelap ini? Saatnya berakhir ini. Cemerlang berteriak ketika tubuhnya hancur sedikit demi sedikit. Kali ini bukan pedang yang melakukannya, ada sesuatu yang lain, yang sepertinya bersembunyi di dalam, mencoba keluar dari dagingnya. Ayo pergi. Yiye dan Mortal Reversion saling melirik sebelum menyerang dengan senjata utama mereka lagi. Bodoh. Cemerlang melancarkan tebasan biasa lainnya dengan True Bonus. Galaksi di atas yang terbentang miliaran mil menjadi abu. Ledakan. Ayunan sederhana ini berhasil menghentikan serangan penuh dari keduanya dengan mudah. Dengan itu, tubuh Brilliant akhirnya hilang. Yang lain akhirnya muncul dari dalam dirinya. Dia tinggi dan belajar, dikelilingi oleh kegelapan. Dia tampak lahir dari kegelapan namun dia juga bisa menjadi sumbernya di saat yang bersamaan. Di tengah mahkota terdapat simbol surga. Itu lebih besar dari siapapun, bahkan Kaisar Dunia dengan 12 wasiatnya tidak memiliki wasiat sebesar itu. Biasanya, semakin kuat seseorang, simbolnya akan semakin berwarna emas. Namun, simbol orang ini sepenuhnya berwarna hitam. Siapa itu? Tidak diragukan lagi orang ini juga seorang surgawi. Namun, kaisar yang lebih tua ini tidak mengetahui identitas sebenarnya. Meski begitu, dia tidak bisa disentuh, terutama dengan True Bonus sebagai senjata pilihannya. Kaisar Dunia memasang ekspresi tegas setelah melihat simbol surgawi. Saya tidak terpecahkan. Tuan kegelapan ini membiarkan terdengar di 13 benua. Makhluk hidup yang ketakutan, semuanya tampak begitu kecil di hadapannya ketika dia mengangkat pedang kerangkanya. Hanya,
Satu ayunan saja yang mampu membantai kaisar. Junior sepertimu berani menunjukkan kelancangan seperti itu di hadapanku. Mata yang tajam memancarkan sinar gelap yang menenggelamkan segalanya seperti sungai besar. Ledakan. Dia melepaskan tebasan langsung ke keduanya. Yin dan Yang dihancurkan. Seluruh jalur tebasan sudah tidak layak huni lagi. Meskipun tebasan difokuskan pada Yiye dan Mortal Reversion, beberapa penonton berubah menjadi kabut berdarah dari gelombang kejut. Duo ini terkejut dengan kekuatan besar ini, tetapi mereka memberikan vitalitas yang mengerikan kepada mereka. 12 totem dan 12 wasiat turun untuk membentuk dunia yang paling sulit. Segel Raja Fana dan Karapas Abadi Kosmik membangun sungai pertahanan sementara yang sangat besar, yang terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ledakan. Nyawa ketiga dihancurkan bersama dengan dunia yang paling sulit. Duo ini terlempar dengan darah yang tumpah. Para kaisar menarik napas dalam-dalam karena takjub. Salah satunya adalah seorang raja dengan persenjataan abadi sejati sementara yang lainnya adalah dewa kuno dengan harta tertinggi, namun mereka masih dikalahkan dalam pertukaran ini. Trubones tidak ada bandingannya. Beribu zaman dimulai dariku, semut. Tuan kegelapan meraung dan mengirimkan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling mengerikan adalah dia tampaknya merupakan muasal dari segudang dao. Dia juga merasakan torsi di dada yang menyegarkan esensi dan dao dunia saat ini. Segudang dao, kembalilah padaku. Pusaran itu berputar seperti orang gila dan menyerap dao dari 13 benua. Apa yang sedang terjadi? Penggarap dimanapun kehilangan kendali atas budidaya dan dao mereka. Kedekatan ini hilang dan dikendalikan oleh orang lain. Kekuatan mereka sedang digunakan olehnya sekarang. Bahkan para kaisar pun merasakan hal yang sama. Dao mereka telah padam sehingga hanya tersisa keinginan sebagai sumber kekuatan. Mereka secara alami terpana, mirip dengan kereta yang melaju kencang, tetapi kuda-kuda itu tiba-tiba lepas dari kendali, meninggalkan tubuhnya. Jika bukan karena keinginan mereka, mereka tidak akan berdaya saat ini. Meskipun budidaya dan landasan dao mereka masih ada, Grand Dao telah diambil dari mereka. Ini juga berlaku untuk dunia dan Yiye. Satu-satunya yang tersisa bagi mereka hanyalah keinginan mereka, dan juga anima. Saya adalah sumber Grand Dao, semut. Penguasa kegelapan dalam kondisi kekuatannya menjulang di atas semua keberadaan. Bahkan kaisar pun menjadi semut di matanya. Ledakan. Serangan terhadap keduanya dimulai lagi. Yiye dan Mortal Reversion jauh lebih lemah setelah Grand Dao mereka dirampok. Meski begitu, mereka tetap melompat ke atas dan melancarkan serangan kuat terhadap penguasaan kegelapan ini. Sementara itu, 3 pusaran perak, emas, dan besi, dari kehendak primordial Li Qiye juga melaju ke depan dan bertindak sebagai perisai terhadap sebagian besar kekuatan Trubones. Mereka ketiganya berhasil menghentikan tebasan khusus ini yang mampu menembakkan apapun di bawah 12 keinginan. Bersambung.